Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ardianto dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai materi konsep teori psikoanalisis dan psikoseksual. Pada kesempatan ini adalah MK Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Arga Satrio MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas bab materi yang pertama tentang biografi Sigmund Freud, teori psikoanalisis, dan teori psikoseksual. Di mana yang pertama adalah biografi Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini merupakan bapak psikolog yang lahir di Republik Ceko tanggal 6 Mei tahun 1856. Nah, sejak kecil, Sigmund Freud ini merupakan siswa yang sangat berprestasi di bidang akademiknya. Kemudian ia memiliki passion dalam bidang riset neuropsikolog hingga akhirnya ketika remaja ia pindah ke Austria dan ia melanjutkan perkuliahannya dengan mengambil jurusan kedokteran karena pada saat itu kondisi politiknya hanya memiliki pilihan dua, yaitu hukum dan kedokteran. Akan tetapi ketika ia memilih kedokteran ia tidak terhambat dengan passionnya. Nah, justru pada awal mula risetnya ia bertemu dengan seorang dokter yang bernama Joseph Breuer, di mana ketika ia bertemu dengan Joseph Breuer, dokter ini meminta Sigmund Freud untuk menangani pasiennya yang mengalami histeria. Nah, singkat cerita, Sigmund Freud hanya dengan cara wawancara dengan pasien yang mengalami histeria tersebut. Pasien tersebut yang tadinya lumpuh total, dengan cara menanyakan saja Sigmund Freud tentang masa kecilnya dan masa pengenalan dengan bapaknya sejak kecil, ia langsung sembuh. Nah, oleh karena ini, penyebabnya adalah Sigmund Freud menyimpulkan bahwasannya alam bawah sadar manusia ini mempengaruhi segala aktivitas. Nah, maka dari itu risetnya dikenal oleh Talking Cure, di mana teori Sigmund Freud ini terbagi menjadi dua, teori psikoanalisis dan teori psikoseksual. Nah, selanjutnya ada tentang teori psikoanalisis, di mana sudah saya singgung tadi ya, psikoanalisis merupakan sebuah riset yang berfokus kepada seluruh perilaku dan kegiatan manusia yang dikendalikan oleh alam bawah sadar. Nah, di mana teori psikoanalisis ini terbagi menjadi 3 komponen, di mana 3 komponen ini memang ada dalam setiap pribadi manusia. Yang pertama ada ID, kemudian superego dan ego. Nah, ID, ya ini dorongan dari diri pribadi manusia, semacam insting, kemudian hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ataupun insting ini akan digerakkan terdapat di dalam alam bawah sadar seorang manusia. Nah, kemudian ada superego. Nah, superego ini merupakan sebuah pemikiran yang memikirkan tentang sesuatu benar atau salah. Nah, kalau misalkan kita tadi sedikit menyinggung id ini segala sesuatu perilaku yang tanpa kita pikirkan langsung kita laksanakan saja. Contohnya makan. Kita tidak memikirkan makanan itu halal ataupun tidak. Yang penting hawa nafsu ataupun insting kita ini terpenuhi. Beda lagi dengan superego. Superego ini segala tindakan yang harus kita perhatikan apabila kita tindakannya itu dilakukan benar atau salah tindakannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada ego. Ego ini sebuah pemikiran yang bertujuan untuk mengambil tindakan dan sebagai penghubung antara superego dan id. Nah, seringkali id dan superego ini mengalami benturan ataupun pergesekan ya. Sering bertolak belakang. Nah, dengan adanya ego, maka ego yang membuat keputusan antara apabila kita ingin melakukan sesuatu ini melanggar atau tidak. Apabila kita tidak bertindak, ini melanggar atau tidak. Nah, itu ego yang memutuskan. Nah, oke, selanjutnya ada teori psikoseksual. Nah, di mana teori psikoseksual ini dibagi oleh Freud menjadi 5. Ada oral, anal, phallic, patensi, genital. Nah, apa sih oral stage? Nah, oral stage ini, oral stage merupakan fase di mana terjadi di usia 0 sampai 18 bulan. Di sini berpengaruh pada hormon erogen yang berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar makan dan minum. Contohnya di bayi ya. Kalau bayi kita penuhi ASI makanannya, dia akan diam atau tidak akan nangis ya, tidak rewel. Kemudian ada anal stage. Anal stage ini berpengaruh pada fase energi libidal yang mengakibatkan manusia dapat kompeten, produktif, dan kreatif. Nah, di mana ketika kita membentuk usia di kurang lebih 3 tahun, nah itu adalah fase-fase anal stage. Makanya kita harus memperhatikan segala sesuatu
tumbuh kembangnya seorang anak. Nah, kemudian ada perik stage, di mana fase yang berpengaruh pada kepuasan kelamin seseorang. Nah, di dalam ini apabila kita berjalan baik, maka seseorangnya akan terbentuk rasa bangga dan percaya diri. Maka dari itu kita harus memperhatikan masa pertumbuhan anak-anak kita nanti. Latency stage. Nah, latency stage ini merupakan fase yang menyalurkan energinya ke bidang emosional yang menolong mengatasi konflik family. Kemudian ada genital stage. Nah, genital stage ini akan berlangsung di usia lebih dari 12 tahun, di mana perkembangannya dipengaruhi minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Nah, biasanya disebut masa balik ya, mulai suka-sukaan antara lawan jenis. Nah, itu sebuah kenormalan. Jadi, intinya dari teori psikolog analisis dan teori psikoseksual, kita harus memperhatikannya keduanya. Apabila kita memperhatikan keduanya, maka pengimplementasiannya kepada siswa didik itu akan lebih baik dan membentuk karakter yang baik. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.